MI ditemukan tewas di kamarnya Desa Bilalang, Kecamatan Manuju pada Sabtu pagi oleh kerabatnya sendiri. Aparat kepolisian yang tiba di lokasi saat itu langsung menggelar olah tempat kejadian perkara. Polisi mengamankan sebuah cangkir serta kemasan racun serangga. Petugas juga mengamankan telepon seluler milik korban. Fakta pemeriksaan menunjukkan korban nekat menenggak racun serangga akibat depresi atau tugas online yang diterima dari sekolahnya. Ditambah lagi korban tinggal di wilayah pedalaman sulit akses internet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kita semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, amin. Nah, setelah bersama-sama kita tadi sudah menyaksikan cuplikan video yang telah saya lampirkan di awal. Dari cuplikan video tersebut terlihat bahwa siswi SMA tersebut kurang memiliki resiliensi di dalam dirinya. Dibuktikan dengan keputusan yang diambilnya untuk melakukan tindakan bunuh diri sebagai akibat dari stres karena tugas pembelajaran daring di kala pandemi yang saat ini. Oleh karenanya, sebagai korelasi atas cuplikan video tadi dengan pandemi COVID dan bagaimana imbasnya ke dunia pendidikan di negara kita, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang perkembangan resiliensi peserta didik beserta implikasinya pada dunia pendidikan. So, stay tuned and check it out. Baik, teman-teman sekalian, langsung saja saya lanjutkan presentasi saya dengan tema perkembangan resiliensi peserta didik untuk tugas mata kuliah psikologi perkembangan dengan dosen pengampu Bapak Meril Kurniawan MPD. Dan hingga beberapa menit ke depan, melalui video ini ada 5 topik bahasan yang akan saya ulas dan saya sajikan dalam bentuk slide kepada teman-teman sekalian. Yang pertama, topik bahasan kita adalah asal-usul dari resiliensi. Kemudian yang kedua, pengertian dari resiliensi itu sendiri. Lalu, ciri-ciri dan faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang untuk menjadi resilient. Kemudian yang terakhir, ada topik upaya pengembangan dan bagaimana implikasinya terhadap pendidikan. Langsung saja, yang pertama sekarang kita akan mulai membahas tentang asal-usul dari resiliensi. Pada prinsipnya, resiliensi adalah konsep yang relatif baru dalam khasanah psikologi dan paradigma resiliensi itu sendiri didasari oleh pandangan kontemporer yang muncul dari lapangan psikiatri. Lalu, dewasa ini resiliensi pun telah diterima secara luas sebagai konsep psikologi yang sangat berguna, terutama untuk membantu upaya pengembangan peserta didik dalam mengatasi stres yang mereka alami. Kemudian, berangkat dari kasus psikiatri, sosiologi, dan psikologi, yaitu bagaimana caranya agar siswa atau peserta didik bangkit dari kondisi stres dan resiko dalam kehidupan. Terlebih pada abad 21 di mana banyak terjadi perubahan yang cepat sehingga seringkali banyak menimbulkan kondisi yang tidak menyenangkan bagi siswa atau peserta didik. Nah, untuk menghadapi kondisi yang tidak menyenangkan tersebut, para praktisi di bidang sosial dan perilaku memandang perlu untuk membangun resiliensi. Yang pada akhirnya resiliensi dianggap sebagai dasar untuk membangun karakter positif dan psikologi peserta didik. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang topik bahasan yang terkait pengertian dari resiliensi itu sendiri. Jadi, istilah resiliensi sudah mulai diperkenalkan oleh Friedel pada tahun 1969. Dan pada waktu itu resiliensi digunakan untuk menggambarkan bagian positif dari perbedaan individual dalam respon seseorang terhadap stres dan kondisi yang merugikannya. Banyak tokoh di bidang psikologi mengemukakan pendapat tentang resiliensi itu sendiri. Nah, menurut saya, pendapat yang cukup relevan ialah pendapat dari Desmita. Beliau menjelaskan pengertian dari resiliensi yaitu
upaya seseorang untuk berhasil menyesuaikan diri dalam kondisi yang tidak menyenangkan baginya, serta dapat mengembangkan kompetensi sosial, akademis, dan vokasional, sekalipun dalam kondisi stres yang hebat. Kemudian, pendapat yang lain dari tokoh yang lain pula yaitu Amy Wemer mengatakan bahwa banyak tokoh dan praktisi di bidang tingkah laku menyatakan bahwa resiliensi itu dapat menggambarkan 3 fenomena, yaitu pertama fenomena perkembangan positif yang dihasilkan oleh anak yang hidup dalam risiko tinggi, seperti kemiskinan kronis dan perlakuan kasar orang tua. Kedua, kompetensi yang mungkin muncul di bawah tekanan yang berkepanjangan, seperti akibat terjadinya perceraian orang tua dari peserta didik. Kemudian, kesembuhan dari trauma, seperti ketakutan pada peristiwa perang atau pengalaman gagal pengalaman sebagai penghuni kamp konsentrasi. Jadi, kesimpulan dari pengertian resiliensi adalah kapasitas atau kemampuan insani yang dimiliki oleh peserta didik untuk meminimalkan atau menghilangkan dampak-dampak yang tidak menyenangkan atau mengubah kondisi kehidupan yang menyengsarakan menjadi sesuatu yang wajar sehingga dapat dengan mudah diatasi. Setelah itu kita sudah mengetahui pengertian dari resiliensi, yang kemudian selanjutnya akan kita bahas yaitu tentang ciri-ciri dari seseorang yang dapat disebut atau menggambarkan karakteristik sebagai seorang yang resilient atau pelaku resiliensi itu tadi. Dalam hal ini, para ahli juga mengalami perbedaan pendapat untuk merumuskan ciri-cirinya. Nah, pada presentasi saya kali ini, saya menggunakan pernyataan Bernard yang menyatakan bahwa seorang resilient itu memiliki 4 sifat umum, yaitu pertama, ciri-cirinya ialah ia memiliki kemampuan kompetensi sosial, yaitu kemampuan untuk memunculkan respons positif dari orang lain atau menjalin hubungan baik dengan orang dewasa dan teman sebayanya. Kemudian ciri-ciri yang kedua, ia memiliki kemampuan dalam hal problem solving, yaitu kemampuan untuk memecahkan masalah yang dihadapinya, lalu melakukan perencanaan untuk mengendalikan diri dan memanfaatkan akal sehatnya, yang kemudian untuk mencari bantuan dari orang lain. Kemudian ciri-ciri yang ketiga ialah ia memiliki sifat otonom, yaitu sifat yang memiliki kesadaran tentang identitas dirinya sendiri. Kemudian dia juga memiliki sifat independen dan kemampuan untuk mengontrol lingkungan sekitarnya. Kemudian ciri-ciri yang keempat ialah ia memiliki kesadaran akan tujuan dan masa depan melalui aspirasi pendidikan atau tentang pengharapan masa depan yang cemerlang. Setelah itu, kita akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang untuk bisa dikategorikan sebagai resilient, seseorang yang resilient. Nah, berdasarkan dari The International Resilience Project merumuskan 3 faktor yang dapat menggambarkan bahwa ia memiliki karakteristik sebagai seseorang yang resilient. Pertama ialah external support and resources. Yang kedua, internal personal strength. Dan yang ketiga, social interpersonal skill. Nah, dalam perkembangannya, ketiga kategori itu tadi menggambarkan karakteristik dan sifat-sifat seseorang yang resilient. Kemudian digunakanlah istilah pengganti. Untuk pengganti external support and resources, digunakanlah istilah I have. Yang kemudian penggunaan internal personal dan resources, digunakanlah istilah pengganti I am. Pengganti dari social interpersonal skill yaitu istilah I can. Dan
Di dalam banyak literatur kekinian, istilah-istilah pengganti inilah yang cenderung digunakan secara luas daripada istilah yang aslinya. Dan beberapa ahli percaya bahwa dengan pemberdayaan ketiga karakteristik ini dapat mengatasi kondisi-kondisi adversitas dan mengembangkan resiliensi peserta didik. Oleh karenanya, ketiga faktor tersebut harus saling berinteraksi satu sama lainnya. Interaksi ketiganya sangat dipengaruhi oleh kualitas lingkungan sosial termasuk rumah, sekolah, dan masyarakat. Setelah itu, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai 5 faktor yang mempengaruhi interaksi antara karakteristik seorang resilient, antara lain yaitu kepercayaan. Faktor ini merupakan faktor resiliensi yang berhubungan dengan bagaimana lingkungan mengembangkan rasa percaya diri dari peserta didik. Jadi kepercayaan diri tersebut akan menjadi sumber pertama bagi pembentukan resiliensi peserta didik. Oleh karenanya, bila peserta didik dididik dengan penuh kasih sayang, hal tersebut akan mampu mengembangkan relasi yang berlandaskan kepercayaan, atau dengan istilah lain ialah I have. Lalu tumbuh pemahaman darinya bahwa ia dicintai dan dipercaya. Dengan istilah lainnya ialah I am, yang kemudian akan menjadi dasar bagi peserta didik ketika ia berkomunikasi secara bebas. Atau dengan istilah lain ya mengimplementasikan dari faktor-faktor I can. Lalu faktor yang kedua adalah faktor otonomi. Faktor ini berkaitan dengan seberapa jauh peserta didik bahwa dirinya terpisah dan berbeda dari lingkungan sekitar sebagai pribadi. Kemudian dari situ akan terbentuk kekuatan tertentu dalam dirinya yang akan sangat menentukan tindakan saat menghadapi masalah. Oleh sebab itu, apabila berada di lingkungan yang memberikan kesempatan padanya untuk menumbuhkan otonominya, maka peserta didik akan memiliki pemahaman bahwa ia adalah orang yang mandiri dan independen. Kondisi seperti ini yang akan menjadi dasar bagi dirinya untuk mampu memecahkan masalah dengan kekuatan yang ada pada dirinya sendiri. Lalu, faktor yang ketiga ialah inisiatif. Faktor ini berperan dalam menumbuhkan minat peserta didik untuk melakukan hal baru dan juga berperan untuk mempengaruhi peserta didik ikut dalam berbagai macam aktivitas atau bagian dari satu kelompok. Dengan begini, mereka bisa mengetahui realita yang ada di sekitar mereka. Maka, ketika peserta didik ada pada lingkungan yang memberi kesempatan untuk mereka melakukan aktivitas yang kemudian membaur jadi satu dengan kelompok tersebut, saat itulah mereka merasa dicintai. Kemudian di saat yang bersamaan pula mereka memiliki sikap optimis serta bertanggung jawab. Diikuti timbul pula kekuatan yang ada dalam diri mereka. Lalu mereka pun mampu menumbuhkan perasaan untuk mengemukakan ide-ide kreatif, juga menstimulus keterampilan-keterampilan yang ada dalam diri mereka sehingga berkesempatan menjadi pemimpin. Selanjutnya faktor yang keempat ialah faktor industri. Faktor ini merupakan faktor yang berhubungan dengan pengembangan keterampilan-keterampilan yang berkaitan dengan aktivitas rumah, sekolah, dan sosialisasi dalam lingkungan masyarakatnya. Melalui penguasaan keterampilan-keterampilan tersebut, peserta didik akan mampu mencapai prestasi di sekolah, di rumah, dan di lingkungan sosialnya. Hal tersebut dapat tercapai asalkan pada lingkungan sosial mereka memberikan kesempatan untuk mereka untuk mengembangkan keterampilan-keterampilannya. Karena dengan demikian mereka merasa dicintai, maka peserta didik akan mengembangkan perasaan bangga terhadap yang ia raih dan baru akan ia raih. Kondisi demikian akan menumbuhkan perasaan bahwa ia mampu serta berupaya untuk memecahkan setiap persoalan yang ada atau mencapai prestasi sesuai dengan kebutuhannya. Dan faktor yang terakhir adalah faktor identitas. Jadi faktor ini ialah berkaitan dengan pemahaman peserta didik akan dirinya sendiri, baik kondisi fisik maupun psikologisnya. Identitas mampu membantu mereka mendefinisikan dirinya dan mempengaruhi self-image-nya.
Dan apabila mereka berada pada lingkungan yang memberikan umpan balik berdasarkan kasih sayang, maka mereka akan menerima keadaannya sendiri dan orang lain. Kondisi demikianlah yang akan menumbuhkan perasaan mampu untuk mengendalikan diri serta menjadi dasar untuk menerima kritik dari orang lain. Nah, lalu kelima faktor di atas merupakan landasan utama bagi pengembangan resiliensi untuk peserta didik, terutama dalam menghadapi situasi yang penuh stres. Setelah dijelaskan di slide-slide sebelumnya bahwa sejumlah peneliti lebih memandang resiliensi sebagai suatu proses ketimbang sebagai satu sifat, yang berarti resiliensi merupakan kapasitas individu yang diperoleh melalui proses belajar dan pengalaman lingkungannya dalam upaya sekolah membantu perkembangan resiliensi peserta didik. Memperkenalkan 6 tahap. Henderson dan Milston memperkenalkan 6 tahap strategi yang disebutnya dengan istilah The Resiliency Well, atau dengan bahasa Indonesianya yang berarti roda resiliensi. Keenam tahap strategi pengembangan resiliensi ini diklasifikasikan oleh Henderson dan Milstein menjadi 2 bagian. Bagian yang pertama mengurangi resiko. Kemudian bagian yang pertama ialah mengurangi resiko, yaitu terdiri dari 3 tahap. Pertama, increase bounding. Yang kedua, set clear and consistent boundaries. Yang ketiga, teach life skill. Lalu, bagian yang kedua yaitu meningkatkan resiliensi. Nah, dari 6 tahap tadi, tahap yang keempat ialah provide caring and support. Tahap yang kelima ialah set and communicate high expectation. Kemudian tahap yang keenam, provide opportunities for meaningful participation. Nah, ketiga tahap yang terakhir yaitu mulai tahap keempat, 5 dan 6 itu masuk dari bagian yang kedua, yaitu bagian untuk meningkatkan resiliensi. Untuk penjelasan lebih jelas lagi dari ke-6 tahap strategi pengembangan resiliensi adalah sebagai berikut. Tahap pertama yaitu increase bonding. Tahap ini membangun resiliensi peserta didik di sekolah dengan memperkuat hubungan kepada orang lain. Tahap ini meliputi peningkatan hubungan antara individu dan pribadi prososial dan berdasarkan fakta menunjukkan bahwa peserta didik yang memiliki keterikatan yang positif jauh lebih mampu menghindari perilaku berisiko dibandingkan yang tidak. Untuk tahap yang kedua yaitu set clear and consistent boundaries, melalui tahapan ini menjelaskan dan menjaga konsistensi dari batasan atau peraturan yang ada di sekolah. Tahapan ini meliputi pengembangan dan implementasi sekolah dan juga prosedur pelaksanaannya secara konsisten serta menyampaikannya kepada para peserta didik, sehingga mendapat gambaran yang jelas tentang harapan-harapan dan tingkah laku yang harus mereka penuhi, dan harapan tersebut harus telah lengkap dengan penjelasan dan konsekuensi serta juga harus ditulis dan dikomunikasikan kepada peserta didik dengan jelas dan dilaksanakan secara konsisten. Selanjutnya, pada urutan ketiga, tahapan teach life skill. Pada tahapan ini kita akan mengajarkan keterampilan-keterampilan hidup kepada peserta didik. Antara lain, kerjasama, resolusi konflik resolusi konflik yang secara sehat, kemudian resistensi, lalu keterampilan berkomunikasi, dan keterampilan memecahkan masalah, juga pengambilan keputusan, serta manajemen stres yang sehat. Bila ini diajarkan dan diperkuat secara memadai, ia akan membantu peserta didik sukses dalam mengendalikan risiko atau bahaya-bahaya seperti merokok dan minum minuman keras. Keterampilan ini juga penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi peserta didik. Juga dapat membantu orang dewasa agar terlibat dalam interaksi yang efektif di sekolah. Kemudian sekarang kita bahas bagian untuk meningkatkan resiliensi dari
ke 6 tahap itu. Dimulai dari tahapan keempat, yaitu provide caring and support. Dalam tahapan ini meliputi pemberian penghargaan, perhatian, dan dorongan positif. Tahapan ini ialah tahapan yang kritis dari semua tahap yang ada dalam 6 tahapan pengembangan resiliensi. Oleh sebab itu, semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan sekolah harus berperan aktif dalam memberikan caring and support kepada peserta didik. Gunanya untuk membantu pengembangan resiliensinya. Dalam membantu pengembangan resiliensi peserta didik di sekolah, pendidik memegang peranan penting dan lebih besar daripada lainnya, karena merekalah yang langsung berhadapan dengan peserta didik. Untuk itu, dalam upaya pengembangan resiliensi peserta didik, pendidiklah yang harus memberikan perhatian langsung dengan peserta didik, mengetahui nama-nama mereka, menarik mereka yang tidak mudah berpartisipasi, serta melakukan investigasi dan intervensi ketika para peserta didik menghadapi situasi yang sulit. Lanjut ke tahap yang kelima dalam strategi pengembangan resiliensi, yaitu set and communicate high expectation. Pada tahap ini secara konsisten, pada tahap ini pendidik harus memberikan atau menyampaikan harapan yang tinggi. Tahapan ini secara konsisten ditemui dalam literatur resiliensi dan riset tentang keberhasilan akademis, karena harapan yang tinggi dan realistis merupakan motivator yang sangat efektif bagi peserta didik. Sejumlah studi tentang harapan menunjukkan bahwa harapan yang tinggi berhubungan positif dengan motivasi dan prestasi yang tinggi. Apabila peserta didik tidak memiliki harapan, secara tipikal menunjukkan aspirasi yang rendah untuk melanjutkan ke perguruan tinggi atau kemungkinan karirnya ke depan. Pendidik yang memiliki harapan tinggi dapat mengatur juga mengendalikan tingkah laku serta memberikan tantangan yang lebih berat untuk menguji peserta didik apakah mereka percaya bahwa mereka akan dapat menghadapinya. Kemudian tahapan yang terakhir, yaitu provide opportunities for meaningful participation. Pada tahap ini pendidik diminta untuk memberikan tanggung jawab dan kesempatan kepada peserta didik untuk berpartisipasi aktif, seperti kesempatan untuk memecahkan masalah, mengambil keputusan, perencanaan, bekerja sama, dan menolong orang lain. Jadi, dengan strategi ini, sekolah mengambil satu sikap yang memandang peserta didik sebagai objek pasif atau sumber masalah. Kemudian sampai kita pada kesimpulan presentasi saya kali ini. Nah, dari presentasi saya kali ini dapat saya simpulkan dengan kesimpulan yang pertama ialah paradigma resiliensi didasari oleh pandangan kontemporer yang muncul tentang bagaimana anak, peserta didik, dan orang dewasa dapat bangkit kembali dan bertahan dari kondisi stres, trauma, dan resiko dalam kehidupan mereka. Dan kesimpulan yang kedua, resiliensi dibangun dari 7 kemampuan yang berbeda. Kemampuan ini terdiri dari regulasi emosi, pengendalian impuls, optimisme, empati, analisis penyebab masalah, efikasi diri, dan juga peningkatan aspek positif. Kemudian, kesimpulan saya yang terakhir, upaya untuk resiliensi peserta didik terdiri dari beberapa tahapan, yaitu increase bonding, set clear and consistent boundaries, teach life skills, provide caring and support, set and communicate high expectation. Kemudian yang terakhir, provide opportunities for meaningful participation. Sampailah kita pada penghujung presentasi dari slide saya ini. Terima kasih atas atensinya. Semoga bermanfaat dan salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.